lanjut ya. Tadi Bu Siti sampaikan beberapa program unggulan di SMA Hangtua 2. Selain Cambridge, selain Olimpiade saya, itu ada sister school. Salah satunya sister school itu selain dengan Malaysia, Jepang, Cina, Korea, itu yang intensif itu dengan Malaysia, yaitu di SMK. SMK itu kalau di sana itu sekolah kebangsaan anak-anak. SMK TTDI di Malaysia itu sekolah negeri, sekolah kebangsaan. Itu beberapa dari teman kalian itu ada yang berangkat ke sana. Mereka belajar tentang kebudayaan di sana, belajar tentang cara belajar di sana dan seterusnya. Nah, setelah anak-anak kembali dari sana, waktunya anak-anak dari SMA TTDI itu belajar di SMA Hangtua 2, waktu itu pandemi, sehingga tidak bisa dilaksanakan. Sekarang sudah mulai kontak-kontak lagi. Mudah-mudahan kita bisa mendatangkan siswa dari sana sehingga kalian juga bisa berteman atau berkenalan dengan siswa dari SMA TTDI. Kemudian program yang lain itu ada pertukaran Bapak Ibu guru. Kita bisa mendatangkan guru-guru juga dari luar. Di antaranya mungkin yang sudah kalian pernah rasakan itu dari Jepang. Jadi guru di sana belajar mengajar tentang bahasa Jepang di sini. Kemudian ada Hafiz di sini juga, itu dengan guru agamanya. Ya, memang beberapa kemarin waktu wisuda kakak kelas kalian juga ditampilkan untuk Hafiz ini ya, dan sudah luar biasa dari anak-anak ini. Kemudian juga ada tentu saja kedisiplinan yang menjadikan trademarknya SMA Hangtua 2. Untuk mendukung itu di sini juga ada buku yang kalian sudah punya itu ya, buku penghubung itu. Di sana berisi tentang tata tertib yang harus kalian bisa laksanakan. Kemudian aturan-aturan di sana semuanya ada. Kemudian ada polsis, di sini ada tenaga tatib yang bisa membuat kalian mungkin lebih bisa disiplin lagi. Kemudian kerja sama BK dan wali kelas. Insya Allah untuk disiplin ini tetap kita jaga karena ini adalah tentang Hangtua 2 itu adalah disiplin. Jadi sudah banyak sekali nih program-program yang sudah disiapkan sekolah. Di sini akan saya lanjutkan untuk pertanyaannya. Bagaimana peran ibu sendiri terhadap guru dalam proses kegiatan belajar mengajar? Gitu ya. Sebenarnya tugas kepala sekolah itu dimanapun berada itu ada 3. Tugas pokoknya Bu Siti sebagai kepala sekolah atau kepala sekolah yang lain di luaran sana itu ada 3, yaitu tugas sebagai manajerial, kemudian kewirausahaan dan supervisi. Tugas saya sebagai manajerial itu memastikan bahwa program-program yang sudah dibuat itu dilaksanakan dengan baik, begitu. Dan itu tidak boleh lepas dari visi misi yang ada. Awal tahun biasanya kami koordinasi dengan Waka. Itu setiap Waka kesiswaan, humas, kurikulum dan sapras itu wajib membuat program selama 1 tahun. Kemudian kita lempar ke Bapak Ibu guru ketika rapat awal tahun, mungkin ada masukan dan apa, dengan maksud memberikan masukan tambahan juga untuk memastikan bahwa Bapak Ibu guru tahu program 1 tahun ke depan itu, baik kesiswaannya yang harus dilakukan apa, terus saprasnya yang harus dibenahi apa atau dibangun apa lagi dan seterusnya. Ya, begitu juga humas dan kurikulum gitu. Nah, setelah itu harus dilaksanakan dengan baik. Untuk memastikan itu tentu saja ada kontrol, ada evaluasi yang kita laksanakan secara rutin. Kalau tugas Bu Siti sebagai supervisi, Bu Siti ya wajib melakukan supervisi. Makanya kalian kalau pas tatap muka itu bisa melihat kalau ibu masuk ke kelas, Bapak Ibu guru sedang mengajar. Atau supervisi tidak hanya guru, termasuk ke tenaga pendidikan. Kita sudah siapkan format-format memastikan bahwa Bapak Ibu guru bekerja mengajar dengan baik sesuai tracknya. Bapak Ibu pegawai juga bekerja sesuai tracknya. Kalau kewirausahaan itu lebih ke agar sekolah ini bisa berkembang. Potensi apa yang dimiliki sekolah itu bisa dikembangkan dengan maksimal. Di sini ada kantin ya, seharusnya juga kalian ada koperasi siswa itu. Kemudian apa yang bisa dikembangkan? Sampah di sini luar biasa, itu nanti bisa dijadikan pupuk dan sebagainya yang bisa menambah untuk penghasilan. Jadi tugasnya kepala sekolah itu sebenarnya itu. Makanya adanya manajerial yang memastikan program terjadi dan adanya supervisi itu sudah
menjawab pertanyaannya tadi bahwa Iya. KBM bisa berjalan dengan baik. Oke, berarti benar-benar harus terstruktur nih Bu ya. Iya, semuanya harus Sesuai terencana. balance juga. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut Ibu, seberapa penting sekolah yang ideal dan berkualitas bagi kelancaran kegiatan belajar mengajar di sekolah? Waduh, sangat penting sekali ya. Kalau sekolah, makanya kan pemerintah mengadakan sekolah itu ada akreditasinya. Iya. Akreditasi yang A, B, dan seterusnya. Yang terbaik itu kan A. Kalau sudah kita akreditasinya A, ya berarti bagus. Artinya sekolah itu sudah melaksanakan semua 8 standar pendidikan itu dengan baik. Kemarin akreditasi yang terakhir itu melalui penilaian kinerja kepala sekolah, kita nilainya sudah 93. Alhamdulillah. Itu juga di antara kalian kan juga ada penilaiannya. Kemudian ini kalau Bu Siti bisa lihatkan ke kalian, itu ada raport mutu pendidikan kita. Ini nilai kita itu semua di atas rata-rata. Ini kemarin Bu Siti ikut diklat program penggerak itu, ini dipaparkan anak-anak. Kalau kita lihat yang semua berwarna biru dan hijau ini artinya sudah bagus. Seperti misalnya program literasi itu kita sudah di atas rata-rata. Kemudian yang numerasi itu kita sudah di atas rata-rata. Bahkan yang karakter itu kita membudaya. Ini menilainya dari mana? Semua banyak, dari Dapodi, dari kita mengisi kuesioner, dari Bapak Ibu, dari kalian semua dipantau anak-anak. Dan ini tidak bisa dibohongi karena ini sistem yang bicara, ya. Ini membuktikan bahwa kalau dihubungkan dengan pertanyaan tadi bahwa kualitas seberapa penting, kualitas sekolah sangat penting karena itu menjamin kalian bisa belajar dengan nyaman tadi di sekolah dengan baik sehingga apa yang kalian cita-citakan nanti bisa berhasil. Mudah-mudahan insya Allah ya. Oke, amin. Berarti benar-benar dari pihak sekolah juga menjaga standar yang akan dinilai juga Bu ya, biar anak-anak juga nyaman dari cara belajarnya dan juga untuk cita-citanya ke depan. Makanya tadi mungkin Bu Siti tidak menyebutkan tadi selain adanya visi misi yang jelas, kemudian adanya kepercayaan masyarakat, kemudian adanya banyaknya kalian diterima SMPTN itu kualitas sekolah, salah satunya yang secara formal ya raport pendidikan ini. Raport pendidikan sekolah kita ini, dan ini tidak ada yang ditutup-tutupi, ini memang nyata ya. Semua nilai kita di atas rata-rata. Bahkan karakter anak-anak kalian yang dinilai itu membudaya, artinya kedisiplinan kita memang sudah sukses, luar biasa. Tepuk tangan. Terima kasih kalian sudah menjaga itu ya. Sudah ternilai dan sudah terbukti. Oke, kita lanjut Bu ya ke pertanyaan berikutnya. Kegiatan belajar yang suportif ini biasanya akan mempengaruhi kenyamanan siswa. Nah, apakah menurut Ibu sendiri kualitas kegiatan belajar mengajar di SMA Hang Tuah Sidoarjo ini sudah mencapai titik yang diinginkan? Atau perlu ada penambahan atau seperti apa? Iya, itu ya jawaban itu sebenarnya yang menilai bukan Bu Siti ya, ya. Tapi setiap sekolah pasti punya kelebihan dan kekurangan, ya. Seperti SMA Hang Tuah 2 dengan yang Bu Siti ceritakan tadi semua program unggulan itu semua kelebihan, ya. Kalau ditanya apakah sudah mencapai titik yang diinginkan, ya belum, masih banyak yang harus dikejar, masih banyak yang dikejar. Mungkin seperti Bu Siti sampaikan indikator keberhasilan KBM itu tadi Bu Siti sampaikan di awal. Anak bisa nyaman berangkat sekolah tanpa beban dengan gergasnya bangun tidur cepat wes seneng menyanyi-nyanyi di jalan. Itu menurut kamu sudah tercapai belum? Sudah, karena itu sebagai bentuk sudah, bahwa ya? mereka nyaman dengan sekolah dan mau untuk punya semangat untuk belajar gitu. Alhamdulillah, kalau 1.300 semua begitu, alhamdulillah artinya sudah tercapai ya. Kalau menurut Bu Siti pastilah masih ada. Oh iya, satu ya Bu Siti itu teman kalian juga anaknya Bu Siti di sini. Dan itu berangkat sekolah masih ngobrak-ngobrak itu. Mungkin di antara kalian ini yang di sini tidak seperti itu. Bersyukur Bu Siti kalau sudah seperti itu. Artinya begini, jadi setiap sekolah kalau ditanya titik apakah sudah sampai ke titik yang diinginkan, belum ya, masih belum, masih jauh mungkin. Tapi terus akan berusaha. Positifnya tadi, baiknya tadi kita siapkan, kita sudah punya tenaga SDM yang luar biasa, Bapak Ibu guru yang luar biasa, ya sarana prasarana terus kami penuhi gitu ya. Kemudian juga pokoknya sesuai yang kita harapkan gitu. Tapi di sisi lain juga
mungkin kekurangannya ya mungkin maintain katakanlah begitu, di setiap kelas itu belum terpantau dengan bagus. Misalnya Bu Siti kalau lewat masih ada yang Bu AC-nya mati misalnya begitu, itu kan juga satu ketercapaian yang memang harusnya tidak perlu diminta ya seperti itu ya gitu. Tapi itu tadi seperti kalian harus berangkat nyaman, berangkat senang, itu target sebenarnya, supaya kalau sudah nyaman senang kan semua bisa tercapai nanti hasilnya. Iya. Jadi mudah-mudahan dengan semuanya kita bersama-sama secara kompak ya, Bapak Ibu guru, semua pegawai semua bisa mencapai titik yang kita inginkan tadi. Ya, apa ini 100% lulusannya bisa SNMPTN, SBMPTN gitu ya. Kita PPDB-nya nggak perlu susah-susah gitu, sudah datang sendiri. Jadi tetap ada usaha terus-menerus. Iya, harus ya. Karena memang dunia berkembang ya, terus mengikuti perkembangan. Setuju sekali dengan Oke. Kita lanjut Bu ya. Tadi Ibu sempat menyinggung bahwa ada tentang murid-murid kenyamanan dan juga bagaimana rasa senang mereka untuk berangkat ke sekolah. Tapi pasti kita tidak menutup kemungkinan bahwa pasti ada anak yang agak sedikit bandel ya Bu ya, datangnya telat dan seperti lain sebagainya. Nah, kalau misal ada murid yang harus seperti itu dan juga dari seperti mengerjakan tugas telat, datang sekolah ke telat. Nah, dari pihak sekolah ini ada konsekuensinya nggak, atau dalam bentuk seperti apa nih untuk lebih apa ya, biar mereka lebih paham dengan hukum gitu? Iya, kalau itu sih Bu Siti jawabnya bisa begini ya. Setiap anak itu unik, unik, ya. Setiap anak itu istimewa, ya. Kenapa anak itu tidak malas berangkat ke sekolah? Karena mungkin sekolah tuntutannya hanya ke akademis. Padahal di situ ada calon-calon pelukis handal, bahwa di situ ada calon-calon olahraga handal, padahal di situ ada calon-calon seniman yang luar biasa. Nah ini kadang belum difasilitasi dengan baik. Oleh karena itu di sekolah penggerak ini nanti, program sekolah penggerak itu benar-benar difasilitasi anak-anak seperti ini. Jadi nanti itu kita itu harus melakukan tes diagnostik kalau nggak salah ya Bu Siti. Itu kita harus mengetahui anak itu passionnya di mana. Kalau anak passionnya di olahraga ya kita kumpulkan dengan anak yang olahraga. Kalau anak ini passionnya yang memang ke akademis ya kita ikutkan olimpiade. Kalau passionnya anak itu ke seni ya kita masukkan kelas seni. Harusnya idealnya begitu. Karena setiap anak itu unik. Bahkan ke cara belajar itu di sekolah di kurikulum Merdeka ini harus difasilitasi. Artinya anak yang senang belajarnya dengan musik misalnya. Ono arek sing belajarnya yang harus seni, bukan di tengah kuburan tapi ya. Harus seni. Ada yang anak senangnya belajar di luar terkena matahari. Itu harus difasilitasi. Jadi kenapa anak itu ada anak maaf ya agak menyimpang begitu ya, ada anak yang agak nakal karena memang dia belum menemukan passionnya di mana. Mungkin ya karena terlalu dituntut ke nilai akademis, terlalu dituntut. Padahal ya saya dulu orang misalnya juara olimpiade tentang olahraga apa, katakanlah tenis misalnya ya, badminton misalnya yang juara dunia, apakah harus bisa kimia? Harus pinter kimia? Bisa nggak apa-apa, memang belajar harus kimia, tapi harus pinter kan enggak gitu. Jadi mungkin dia nggak nyaman begitu. Nah ini kadang dia akhirnya membuat anak itu jadi katanya tadi nakal misalnya ya, dalam tanda petik ya, karena dia menemukan passionnya. Dan di kurikulum yang baru ini nanti semua akan difasilitasi seperti itu. Bahkan tidak ada KKN seperti kalian. Maksudnya tidak ada KKN sekolah, tidak ada KKN kelas, KKN-nya anak. Jadi anak misalnya mampunya 60, ya sudah dia cukup di 60 bisa bagus. Sehingga insya Allah dengan begitu tidak ada anak nakal lagi, karena memang sudah sesuai dengan porsinya, gitu. Sesuai dengan yang ada di dalam dirinya, anaknya pengen apa. Dan itu sebenarnya bagus kalau bisa dilaksanakan dengan baik. Cuman kadang-kadang kan itu butuh sarana yang banyak, butuh kelas yang banyak, butuh macam-macam. Jadi nanti kita godok lagi seperti apa di SMA Hang Tuah 2 ini untuk bisa melaksanakan kurikulum Merdeka ini dengan bagus. Karena itu memfasilitasi sangat betul. Okay. Ya.
Oke, seperti yang Ibu sebutkan bahwa setiap anak itu pasti kan unik Bu Iya, ya, punya passion tersendiri Iya, untuk kedepannya. Karena itulah Bu Siti memilih untuk diadakannya kurikulum merdeka. Tapi menurut Ibu sendiri nih, segi pandangnya Ibu sebagai kepala sekolah atau Ibu pribadi, efektifkah kurikulum merdeka ini akan diimplementasikan di zaman sekarang gitu loh Bu? Kurikulum merdeka itu sebenarnya sudah ditetapkan pemerintah ya. Memilih iya, karena kenapa kok memilih iya? Karena Bu Siti waktu itu ikut tes. Pada waktu itu di floor ya, di ini bahwa akan diadakan program sekolah merdeka untuk sekolah-sekolah yang berminat. Yang dites kepala sekolahnya. Banyak tesnya, ada tes mulai dari mengisi semua pertanyaan-pertanyaan yang panjang lebar, ada tes wawancara, ada tes, banyak sekali. Dan Bu Siti dinyatakan lulus sebenarnya pada tahun kemarin, tahun 2021 itu sebenarnya SMA 22 sudah lulus, karena yang dites untuk menjadi sekolah penggerak itu kepala sekolahnya. Kalau kepala sekolahnya lulus sebagai kepala sekolah penggerak, otomatis sekolahnya menjadi sekolah penggerak. Lulus, tapi karena waktu itu mungkin kotanya terbatas di Sidoarjo, waktu itu swasta hanya 5 insya Allah, sehingga Ibu masuk ke menunggu. Sehingga mulai tahun ini, kemarin sudah didiklat selama 1 bulan, dan insya Allah Bu Siti banyak belajar di sana, yang seperti Bu Siti sampaikan bahwa memang kurikulum merdeka itu kalau bisa dilaksanakan dengan maksimal akan baik untuk kalian, karena kurikulum merdeka atau sebagai sekolah penggerak itu adalah program yang sekolah penggerak itu maksudnya program untuk mencapai visi misi pendidikan nasional. Jadi Bu Siti bilang ya, sekolah penggerak itu tujuan utamanya mencapai visi misi pendidikan nasional. Kalau secara individu, sekolah untuk secara dengan anak-anak itu proses fokus sekolah penggerak itu fokus pada pengembangan hasil belajar siswa. Jadi fokus pada pengembangan hasil belajar siswa, yaitu secara holistik, secara keseluruhan. Yang utamanya itu untuk mencakup kompetensi. Kompetensi itu ada literasi dan numerasi. Yang di sini tadi sudah bagus di SMA 22. Untuk literasi dan numerasinya sudah di atas rata-rata. Itu kompetensinya ya, untuk mencapai kompetensi. Yang kedua untuk mencapai karakter tadi. Karakternya tadi ya kalian semua, termasuk karakter gurunya, karakter kepala sekolahnya juga, karakter siswanya. Jadi mencapai pengembangan belajar siswa secara holistik, baik itu pengetahuannya yang berupa literasi dan numerasi maupun ke karakternya. Jadi berangkat bersama-sama, tidak hanya pengetahuannya saja, tapi juga karakter juga harus digotong. Makanya nanti ada di dalam sekolah penggerak itu ada proyek anak-anak, project ya. Nanti kalian di sana diperkuat tentang profil pelajar Pancasilanya, pelajar karakternya di situ, gotong royong, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan seterusnya. Oke, berarti benar-benar akan menjorok kepada muridnya gitu Bu. Iya, jadi berfokus ke murid untuk kurikulum merdeka. Oke, siap. Terima kasih nih Bu. Oke, untuk pertanyaan tadi kan udah lumayan banyak nih Bu. Kita agak ambil break sedikit, ya kita minum dulu dan lain-lainnya. Boleh minum ya? Iya, silakan Bu. Oke, terima kasih. Iya. Nggak ada jelas ini, masa aku sih rokoknya. Oke, kita udah ambil break sebentar nih ya untuk minum, dan kita akan melanjutkan beberapa pertanyaan. Ini kita kurang sedikit lagi dulu, kita hampir menuju pada penghujung acara. Kita akan lanjutkan lagi. Bagaimana cara guru dalam memberikan pengajaran di kelas, dan selama dari kemarin, apakah itu sudah memberikan dampak yang baik bagi siswa Semahadat? Namanya daring anak-anak ya, itu ya kembali ke niat masing-masing siswa. Kalau kalian niatnya itu memang untuk menuntut ilmu dengan cara apapun, pasti sukses. Tapi kadang-kadang ada yang
niatnya itu sudah berkurang setengah, karena daring kan nggak kelihatan ya, bapak ibu gurunya hanya kelihatan wajah saja. Terus kadang-kadang bangun tidur sudah langsung duduk, nggak pakai apa, nggak mungkin nggak mandi dan sebagainya. Terus nanti kalau sudah ada temannya yang presentasi, ada teman atau bapak ibu guru ini sudah ini monitornya sudah dimatikan videonya, entah ditinggal tiduran atau apa. Itu kalau niatnya kurang bagus, nggak bagus. Tapi kalau niatnya bagus dengan cara daring ya nggak ada masalah, ya tetap anak dapat poinnya. Toh juga pada waktu kemarin kita lakukan daring itu, pembelajaran secara daring itu kan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh kalian kan banyak dikurangi itu. Yang disampaikan itu kan tidak semua dari KD di struktur kurikulum itu bisa disampaikan, karena memang sudah ada pengurangan di kurikulum. Sebenarnya kurikulum 2013 di masa pandemi itu sebenarnya sudah banyak yang berkurang. Cuman itu tadi memang kembali ke masing-masing peserta didik ya. Kalau memang sudah niat ya waktunya belajar, jam belajar duduk, dan insya Allah Bapak Ibu Guru mengajarnya juga sesuai dengan biasa dia di kelas, bahkan lebih maksimal mungkin ya, karena pembelajarannya sedikit. Jadi kalau pertanyaannya apakah sudah berhasil dengan daring kemarin, ya tergantung siswanya. Ada yang berhasil ya kalau yang niatnya tadi memang untuk benar-benar belajar, atau juga materinya sedikit sehingga nggak terlalu berat sebenarnya ya, tapi karena kadang-kadang nggak terpantau gitu, pas di absen muncul, atau pas teman-teman Bapak Ibu Guru mau mengambil gambar muncul, tapi kalau pas temannya paparan atau apa kan bisa diambil dia matikan lagi. Nah itu kadang-kadang, jadi tergantung siswanya sih, tergantung siswa. Kalau fasilitas sekolah kan sudah masuk classroomnya kan sudah nyaman kan, iya, kita sudah nggak pernah mati apa ini gedung, nggak kan, semua kota juga sudah bagus ya untuk internetnya gitu. Insya Allah kalau siswanya benar-benar berniat ya pasti nggak ada masalah. Kecuali yang setengah-setengah tadi, terus ditinggal turu, guru nerangnya ditinggal turu ya, ya itu artinya nggak bisa ya. Iya. Tapi apapun itu memang tatap muka kan lebih bagus kan? Menurut kamu kan lebih bagus? Saya sangat efektif kalau karena kan langsung ketemu ya, bisa bertanya apapun dan waktunya bisa kapan saja, nggak terbatas. Kalau di Zoom kan sudah waktunya ini harus pindah, nah ini kan ya memang itu bagaimanapun tatap muka kan lebih bagus. Sangat efektif dalam pembelajaran juga. Betul. Tapi dari pihak sekolah kan pastinya sudah sangat mengusahakan agar membuat anak-anak nyaman di belajarnya, terlepas dari daring ataupun kita luring. Oke Bu, untuk yang terakhir nih Bu ya, adakah langkah khusus nih Bu untuk mengembangkan kegiatan belajar mengajar menjadi lebih baik untuk di SMA Hang Tuah Dua Sidoarjo sendiri? Iya. Langkahnya salah satunya ya seperti dijelaskan tadi, bahwa Bu Siti beranikan untuk kemarin ikut tes sekolah penggerak, dan alhamdulillah bisa lolos. Dan dengan sekolah penggerak ini kami nanti akan IHT ya, in-house training dengan Bapak Ibu Guru, mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik. Amin. Karena ini cita-cita bukan hanya, ini kan sudah dipikirkan oleh banyak ahli ya pendidikan, bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, visi misi pendidikan secara nasional ini salah satunya itu ya dengan cara sekolah penggerak ini, dengan sekolah penggerak. Dan itu Bu Siti lakukan ya memang untuk meningkatkan ini, untuk meng-grade lagi untuk kalian semua, untuk peserta didik, supaya bisa mendapatkan pembelajaran yang sesuai harapan. Oke, berarti dari pihak sekolah sendiri ini sudah memberikan hal yang baru nih Bu ya, untuk lebih mengupgrade dari cara pembelajaran dan juga cara kedepannya biar lebih baik lagi di SMA Hang Tuah ini. Oke. Wah, udah seru banget nih ya, kita hanya udah dapat gambaran dan juga opini dari Kepala Sekolah SMA Hang Tuah Sidoarjo untuk proses SMA Hang Tuah menjadi lebih baik lagi dari cara pendidikan dan juga karakteristiknya sudah disebutkan tadi. Oke, mungkin dari Ibu Siti Aisyah sendiri ada kesan dan juga pesan bagi anak SMA Hang Tuah bisa disampaikan Ibu? Ya, semangat terus anak-anak, semangat terus untuk bisa belajar dengan baik untuk meraih cita-cita ya. Ibu sampaikan ke kalian, tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang kurang.
semua anak memiliki keunikan sendiri-sendiri. Semua anak istimewa. Jadi berjuang menurut tertibnya kalian masing-masing untuk bisa mencapai cita-cita kalian. Terus yang kedua, selamat berprestasi SMA Hang Tua 2. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Amin. semuanya. Cari Bapak Ibu guru, semua teman-teman yang bisa menginspirasi. Mudah-mudahan sukses semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you semuanya udah join di episode perdana kita bersama dengan Ibu Siti Aisyah. Untuk apa yang sudah disebutkan dengan Ibu Siti Aisyah, semoga bisa menginspirasi untuk lebih menjadi pribadi lebih baik lagi dan juga cara belajar kita lebih terinspirasi. Oke, thank you semuanya udah nonton dari video kita.